Itu ayat itu adalah sangat penting dan isinya yang ihadzina amanu sampai sini. Karena ini yang menjadi munada. Munada artinya yang sasaran panggilan itu adalah orang-orang yang telah beriman. Maka ini ayat ini penting sekali. Apa pentingnya isi dari ayat ini? Dua. Semua ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu yang sasarannya adalah orang yang telah beriman, isinya dua. Pertama lil amri, yang kedua lil nahyi, adalah untuk perintah. Yang kedua adalah larangan. Lain. Berarti ini adalah hukum yang harus dihukum taklif, yang semua mukallaf tanpa kecuali anak-anak. Ini kitab hukum. Kitab hukum di sini kitabnya adalah lil mukallafin, setiap orang mukallaf. Ini untuk paham dulu. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengulang itu ya dua kali, ya ayyuha, ya ayyuha. Padahal cukup ini ayyuhan nas misalnya, ayyuhalladzina amanu. Itu cukup. Tapi ini dua kali diulang. Dua kali. Lagi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulang-ulang lagi surah Al-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini menandakan yang ulang-ulang itu adalah untuk takkid, menguatkan bahwa ayat itu perlu renungan yang cukup mendalam. Isi dari kitab ini adalah pada orang-orang yang beriman, dan ini beriman itu semua orang mukallaf. Apa isinya? Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Sudah satu. Bertakwa kepada Allah ini dimulai dengan adalah fi'il amal. Fi'il amal. Sementara wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, wal tandur ini bukan fi'il amal, tapi fi'il mudhari. Tapi masuk lam amal. Ini lam amal. Masuk lam amal maka fi'il mudhari, kemudian masuk lam amal tetap dia jazam majzum dur. Asalnya tandur, masuk lam wal tandur. Nafsu ma qaddamat lihat, artinya setiap jiwa apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Maksud hari esok adalah hari akhirat. Wattaqullah, ulang lagi tentang wattaqullah, wattaqullah. Pengulangan ini menunjukkan juga tauhid. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Alladzina amanu maksudnya al-mu'minun. Bisa mu'minun nanti dalam ayat, bisa juga nanti al-mu'minin, bisa juga mu'minun, mu'minin, ya mu'minun, mu'minun. Maksudnya, jika nanti di sini akan ketemu dengan ayat ini di ujungnya mu'min, itu berarti nakirah, berfungsi sebagai subjek. Tapi jika nanti berfungsi dengan mu'min, artinya nakirah dalam fungsi yang jar majrur, maka itu menjadi objek. Mu'minun atau al-mu'minin itu
itu adalah ma'rifah. Nakirah umum. Kalau ma'rifah artinya tidak khusus. Nah, kembali lagi pada apa yang namanya. Dari sinilah kita mengatakan bahwa maksud daripada ya ayyuhalladzina amanu yang sebenarnya kalau dalam bahasa literal, hei orang-orang yang beriman. Tapi dalam bahasa Indonesia menjadi hei orang-orang yang telah beriman. Arti literal, hei. Untuk kita ketahui. Al-imanu fil qalbi. Iman itu adalah di dalam hati. Al-imanu hahuna, kata Rasulullah. Hahuna artinya hati. Tetapi oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah memberi definisi bahwa al-imanu al-iqraru bil lisani, iqrar bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa tu'mal bil janani atau arkani. Iman tambah lagi, wa tazidu bil ta'ah, wa tanqusu bil maksiyah. Iman, ya iman. Ini sebelum orang ya. Iman saja, iman maksudnya adalah apa yang diucapkan oleh lidah, diyakini atau dibenarkan oleh hati, kemudian diwujudkan oleh anggota tubuh. Iya, iman itu bertambah bitta'ah dengan taat, mentaati ajaran itu, wa tanqusu bil ma'siyah, dan dia kurang iman itu ketika kita mengadakan membuat atau mengerjakan perbuatan maksiat. Berarti iman bisa menurun, bahkan nanti bisa hilang ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iman yang maksiat? Itu berkurang. Maksiat-maksiat yang kategorinya sudah ditentukan, yang berhubungan dengan kelalaian kita, tapi akidah kita, keyakinan kita tidak berubah. Ketika keyakinan kita berubah atau kita tidak mengakui lagi tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu ketentuannya pelecehannya terhadap ajaran agama, maka hilang iman itu.